welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, sekarang kita mau siapkan hati, kita mau sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama bersuka cita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Yuk nyanyi lagu ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Teman-teman, yuk kita sama-sama bersuka cita bagi Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Wah, bagaimana kabarnya? Wah, puji Tuhan semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, tadi Kak Kesya sudah melihat teman-teman semangat memuji Tuhannya, luar biasa. Dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama dengarkan dengan baik ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu teman-teman. Oke? Ya, semuanya sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman.
minggu ini judul cerita kita adalah Jangan Bersungut-sungut, yang terambil dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Nah, teman-teman yang sudah bisa membaca boleh sambil membuka Alkitabnya ya. Nah, teman-teman, pernah nggak teman-teman mendengar kata bersungut-sungut? Apa ya artinya? Teman-teman tahu nggak? Nah, dalam Alkitab, bersungut-sungut itu berarti komplain atau secara terus-menerus mengkritik atau membicarakan sesuatu yang kita tidak sukai. Alkitab berkata kepada kita semua bahwa Allah tidak senang kalau kita terlalu banyak menjelek-jelekan seseorang atau komplain terhadap sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang. Nah, dalam beberapa minggu ini kita telah belajar tentang umat Allah, yaitu orang Israel dalam perjalanan mereka melalui padang belantara. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa mereka diizinkan oleh Tuhan berputar-putar di padang belantara atau di padang gurun selama 40 tahun? Tahu nggak teman-teman kenapa? Nah, siapa yang tahu pemimpin bangsa Israel pada saat itu siapa? Betul sekali, pemimpin mereka yang bernama Musa. Musa itu adalah orang yang sangat sabar. Sabar sekali menghadapi mereka semua bangsa Israel. Nah, untuk memimpin bangsa yang besar ini teman-teman, dan mendengar sungut-sungutan dan komplainnya dari bangsa ini bukanlah suatu yang mudah teman-teman bagi Musa. Nah, Musa senang sebab ia memiliki 2 orang saudara. Ya, 2 orang kakak yang bernama Harun dan Miriam untuk menolong Musa. Tapi suatu hari Miriam dan Harun mulai komplain juga. Wah, gimana ya rasanya jadi Musa? Bangsanya sudah komplain. Lalu yang tadinya menjadi semangat dia untuk menolong Musa memimpin bangsa ini, ya ternyata mulai komplain juga teman-teman. Pada awalnya Harun dan Miriam ini menganggap istri Musa yang berasal dari orang asing yang bukan dari bangsa Yahudi adalah sesuatu yang aneh. Nah, awal mulanya itu teman-teman. Kemudian mereka mulai membicarakan masalah itu dan menemukan kesalahan dari Musa. Allah telah menunjuk Musa sebagai pemimpin mereka, tetapi mereka tidak mau taat kepada Musa teman-teman. Dan daripada mengikuti petunjuk yang Musa berikan, mereka malah melakukan apa yang mereka inginkan. Ya. Dan hal ini disebabkan karena mereka iri hati kepada Musa, atau mungkin mereka ingin menjadi pemimpin untuk sementara waktu. Apakah Allah menyetujui komplainnya Miriam dan Harun terhadap Musa? Pertanyaannya lagi, apakah Allah mendengar seruan teman-teman? Kalau teman-teman meledek atau mengejek kakakmu atau teman-temanmu, Allah mendengar komplain dari orang-orang tersebut. Bahkan kalau kita komplain dan kita menjelek-jelekan orang lain, Allah pun mendengar teman-teman. Dan Allah menjadi sedih teman-teman. Lalu tiba-tiba Allah memperdengarkan suaranya. Katanya begini, "Saya mau kalian bertiga datang berdiri di pintu kemah suci segera." Pakai tanda seru. Wah, berarti itu adalah perintah teman-teman. Nah, kemah suci ini adalah gereja sementara yang bisa dibongkar pasang. Miriam dan Harun mungkin mengetahui bahwa mereka sedang berada di dalam masalah yang besar.
ketika mereka sampai di kemah suci, Allah sedang menunggu mereka dalam awan, teman-teman. Allah berkata kepada Miriam dan Harun untuk datang mendekat. Lalu Allah berkata demikian, Musa dan aku adalah Tuhan, adalah sahabat baik. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan Musa secara terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan Musa secara langsung bisa memandang wajah Tuhan. Nah, apakah setelah mendengar suara Allah yang mengucapkan seperti itu, apakah Musa dan Harun mengatakan permintaan maafnya kepada Musa? Karena mereka telah berkata yang jahat terhadap Musa, apakah Musa dan Harun dan Miriam akan minta maaf kepada Musa? Mereka mungkin ketakutan dengan apa yang Tuhan lakukan kemudian. Mereka mungkin takut, dan ini adalah alasan yang benar. Karena Allah tidak senang dengan sikap mereka terhadap Musa. Sementara mereka berdiri di situ dan saling melihat satu kepada yang lain, Musa dan Harun menjadi gemetar karena mereka melihat saudara mereka, Miriam, kena kusta, putih seperti salju, teman-teman. Nah, di Alkitab penyakit kusta adalah penyakit yang disebabkan karena kutukan. Orang yang kena kusta kulitnya penuh dengan borok-borok, teman-teman. Kusta adalah penyakit yang amat menjijikkan sehingga orang-orang tidak mau berada di dekat orang yang sedang sakit kusta, teman-teman. Mereka yang kena kusta harus berada jauh dari perkemahan. Atau bisa disebut dikucilkan, teman-teman. Nah, amat menyedihkan penderitaan yang harus dialami oleh Miriam akibat dari apa yang telah mereka lakukan terhadap Musa. Walaupun demikian, teman-teman, mereka tetap saling menyayangi satu kepada yang lainnya. Waktu mereka melihat saudara mereka terkena sakit kusta, mereka menangis di hadapan Allah dan memohon agar Allah menyembuhkan Miriam, teman-teman. Ketika Allah mendengar Musa menangisi Miriam, saudaranya itu, hati Allah menjadi lembut, teman-teman. Allah berkata kepada Musa, "Saya akan menyembuhkan Miriam, tapi Tuhan ingin meyakinkan mereka bahwa Miriam telah belajar satu pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Tuhan ingin agar Miriam dan setiap orang dari bangsa Israel mengetahui bahwa menjelek-jelekan seseorang itu salah. Apalagi yang mereka lakukan terhadap seorang pemimpin yang Tuhan sudah pilih, teman-teman. Nah, Miriam harus dikucilkan di luar perkampungan atau perkemahan itu selama 1 minggu. Setelah lewat 1 minggu, Miriam boleh kembali lagi. Dan ia menjadi sembuh, teman-teman. Nah, 1 minggu terasa amat lama bagi Miriam, teman-teman. Ya, seperti teman-teman, kalau teman-teman sakit, teman-teman gak bisa ngapa-ngapain. Lalu 1 minggu teman-teman harus ada di rumah. Itu berasanya kan lama sekali. Jangankan 1 minggu, 1 hari sakit, 2 hari sakit, berada di rumah itu udah berasa lama sekali ya, teman-teman. Benar nggak? Nah, apalagi Miriam, 1 minggu dia harus dikucilkan keluar dari perkampungan atau perkemahan mereka. Jadi bagi Miriam itu adalah waktu yang sangat lama. Nah, ia amat gembira pada waktu ia kembali ke perkampungan. Nah, Miriam tidak akan berkata-kata tentang hal yang jahat kepada saudaranya lagi, teman-teman. Nah,
Jadi Miriam sudah belajar sesuatu dari apa yang dia lakukan dan apa akibat dari yang dia lakukan, teman-teman. Dan sampai pada akhirnya Miriam tidak lagi berkata-kata yang jahat tentang saudaranya itu. Nah, aplikasinya apa, teman-teman? Apa sih yang bisa kita pelajari? Teman-teman, hari ini kita belajar satu pelajaran dari Allah, yaitu agar kita tidak berkata-kata yang jahat tentang teman kita, tentang saudara kita, tentang orang tua kita, tentang guru kita, tentang siapapun. Atau kita juga tidak boleh terus-menerus komplain tentang semua orang yang ada di sekitar kita. Sekarang Kak Kesya mau tanya, siapa dari teman-teman yang masih suka komplain tentang sesuatu hal? Atau siapa yang masih suka menjelek-jelekan saudaranya, gurunya, temannya, orang tua mungkin, atau siapapun yang ada di sekitar teman-teman? Siapa teman-teman yang masih suka menjelek-jelekan orang lain? Kak Kesya yakin pasti tidak ada ya. Tapi kalau ada yang masih melakukan hal itu, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita hal yang sangat penting. Agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyalurkan kasih satu kepada yang lainnya. Yang selalu mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan yang bisa menerima keadaan teman-teman kita apa adanya mereka. Kita mau menjaga hati, pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, siapa di sini yang siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Ketika kita sudah melakukan yang baik, yang benar, maka kita juga akan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, teman-teman. Siapa yang mau? Kak Kesya tentunya juga mau. Nah, yuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh Miriam. Dia sampai harus sakit dulu, dihukum Tuhan dulu dengan sakit kusta, dikucilkan selama 1 minggu. Jangan sampai kita mengalami hal demikian. Kita ditegur dulu oleh Tuhan dengan berbagai macam cara, baru kita mau bertobat. Jangan sampai seperti itu ya, teman-teman. Jadi yuk kita mau sama-sama belajar berkata dengan benar, berperilaku dengan baik, punya pikiran yang baik, menjaga hati kita yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke teman-teman? Luar biasa, hebat semuanya. Nah, ayat hafalan. Kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini pendek sekali. Dan Kak Kesya harap teman-teman semua bisa menghafalkannya ya. Oke? Ayat hafalan kita dari 1 Korintus 10 ayat 10a. Sekali lagi. 1 Korintus 10 ayat 10a. Janganlah bersungut-sungut. Nah, gampang kan teman-teman? Oke, pasti teman-teman bisa menghafalkannya dan pasti Kak Kesya yakin teman-teman bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke teman-teman, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak-anak yang tidak bersungut-sungut. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang dapat menjaga hati kami, pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, yang semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang begitu indah yang sudah kami dengarkan. Dan biarlah kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap masa depan anak-anak-Mu yang sedang menonton sekolah minggu di udara ini Tuhan, Tuhan memberkati masa depan mereka dan masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, God bless you. Hai teman-teman, gimana? Seru kan cerita firman Tuhannya?
firman Tuhan itu bukan cuma seru loh untuk didengar, tapi firman Tuhan juga mengajarin kita sesuatu hal yang penting untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya, sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman belajar apa dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan? Iya, tentang apa? Jangan bersungut-sungut ya. Siapa nih di sini yang masih suka bersungut-sungut? Nggak ada ya. Semuanya adalah anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang taat kan? Pastinya. Teman-teman juga belajar untuk menghormati orang-orang yang lebih tua ya. Menghormati guru kita, menghormati juga, menghargai teman-teman kita. Tidak berkata-kata yang kurang baik ya terhadap teman-teman kita. Oke teman-teman, terus lakukan kebenaran firman Tuhan ya. Luar biasa. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Aktivitas sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, aktivitas kita minggu ini kita akan kuis. Oke, untuk pertanyaan pertama, siapa nama saudara Musa yang bersungut-sungut? Siapa ya? Oke, untuk pertanyaan yang kedua, di mana tempat Allah bertemu dengan Miriam dan Harun untuk menegur mereka? Di mana ya? Oke, pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan Miriam terkena kusta? Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Teman-teman, kalau sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, jangan lupa kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.